Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani sawit, kali ini kita akan menjawab pertanyaan salah satu dari teman kita yang bertanya tentang pupuk borat. Apa manfaat pupuk borat dan bagaimana cara aplikasinya? Nah, begini teman-teman. Pupuk borat atau boron masuk kategori salah satu pupuk mikro yang kebutuhannya bagi kelapa sawit itu sangat sedikit sekali. Dalam satu tahun saja, dalam setahun ya, dosis pupuk borat bagi kelapa sawit ini hanya 120 gram dalam kondisi sawit yang normal atau baik-baik saja. Sedangkan kelapa sawit yang mengalami defiensi atau kekurangan unsur hara boron, maka kebutuhan boratnya atau boronnya lebih dari 120 gram. Bisa kita buat 150 gram. Jadi kalau sawit kondisi normal kebutuhannya hanya 120 gram per tahun. Itu dia teman-teman. Kemudian manfaat atau fungsi dari pupuk borat ini ada 3 ya. Yang pertama untuk membantu metabolisme tanaman. Metabolisme ini baik itu metabolisme tanaman atau makhluk hidup itu sama ya. Metabolisme adalah membantu tanaman tersebut agar maksimal menyerap unsur hara atau makanan yang ada di dalam tanah ini kemudian menjadi energi bagi si tanaman untuk membantu kelangsungan hidup si tanaman. Jadi simpelnya metabolisme ini adalah membantu si sawit agar maksimal menyerap makanan yang ada di dalam tanah tersebut. Itu dia manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah sumber karbohidrat bagi si sawit tersebut. Dan yang ketiga adalah membantu sistem tumbuh yang baik bagi tanaman tersebut. Jadi itu dia manfaat dari pupuk borat. Kemudian bagaimana cara aplikasi borat tersebut? Nah, aplikasi borat pada tanaman kelapa sawit ini yang umum dilakukan oleh petani sawit ada 2 ya. Yang pertama meletakkan pupuk borat tersebut di ketiak kelapa sawit ini. Ini tangkai pelepah yang dipotong ini disebut ketiak ya, ketiak kelapa sawit. Ditaruh di ketiak yang paling bawah, bukan ketiak yang di atas ini, tapi ketiak yang paling bawah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, meletakkan borat tersebut pas di bawah di dekat pokok kelapa sawit ini, di tanah ini. Kegunaannya, karena pupuk borat ini jumlahnya sedikit, maka diupayakan pupuk yang sedikit ini terserap dengan maksimal dengan cara meletakkan di dekat pokok kelapa sawit ini. Kalau kita taruh seperti pupuk pada umumnya yang radius 1 meter sampai 1,5 meter di area gawangan, maka pupuk borat yang 120 gram ini berpotensi tidak terserap oleh tanaman tersebut, apalagi terjadi hujan. Maka yang 120 gram itu otomatis tidak sepenuhnya terserap, lebih banyak berpotensi terbuang. Oleh karena itu, cara aplikasi borat ini disarankan dekat dengan pokok kelapa sawit tersebut karena jumlahnya yang sangat sedikit. Sedangkan pupuk makro lainnya seperti urea, KCl, kenapa tidak dibuat di dekat di pokok kelapa sawit ini? Karena jumlahnya kiloan, 2 kilo, 3 kilo. Jadi kalau 2 kilo, 3 kilo ini ditaruh di area pas dekat pokok kelapa sawit ini, maka yang terjadi apa? Kelapa sawit kita akan keracunan, overhead. Oleh karena itu, pemakaian pupuk borat dan pupuk makro lainnya itu berbeda. Jadi itu dia penjelasan singkat yang bisa kami bagikan kepada teman-teman semua soal peletakan borat di ketiak atau di dasar pokok kelapa sawit ini, tergantung kepada pilihan teman-teman semua. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Jika dirasa pemaparan kami ini ada yang salah atau kurang, silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.